Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semua ya. Video ini bersifat general reading, jadi bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energinya juga bisa bolak-balik ya teman-teman. Ada yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya. Oke. Ini adalah keadaan seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ya, karena memang orang yang tidak berkomunikasi yang bakal kita cari tahu seperti apa kabarnya dan perasaannya, pikirannya ya saat ini. Ya, walaupun beberapa dari teman-teman di sini mungkin ada yang nggak mau kepo, tapi semoga ini jadi hiburan aja ya. Ini resonate buat kamu. Terima kasih banyak, energi banyak orang atau terkadang juga bisa vice versa ya teman-teman. Ambil yang baik-baiknya dan ambil saja yang sekiranya cocok dengan teman-teman ya. Oke, bayangkan wajahnya, tarik nafas, hembuskan. Ya, Five of Pentacle, lalu juga Five of Swords. Capek banget kayaknya nih orang nih, ya. Aku ngelihat dari sosoknya terlihat tegas, galak, mungkin terlihat kayak suka ngatur ya. Orangnya suka ngatur gitu, orangnya suka komplain, orangnya suka apa ya? Kayak nggak bisa sabar ya. Jadi kalau dia membutuhkan apa aja tuh harus cepat gitu ya, harus cepat. Tapi nggak tahu kalau dianya sendiri kalau dikasih tanggung jawab seperti apa. Tapi kalau aku lihat dari sisinya dia kepada orang lain, ya kalau dia butuh apa-apa tuh harus cepat gitu ya. Ini aku lihat orangnya dalam keadaan capek-capek banget kehidupan dia sehari-hari ya. Ini dia dalam mencari uang ataupun juga dalam dia berkehidupan dengan sesama, entah bersama teman-temannya, rekan kerjanya ya, atau di sekitar lingkungannya yang mempengaruhi ya pikiran dia, batin dia saat ini ya. Aku rasa kayak banyak beban banget hidupnya ya, terlebih kayak kok apa ya, kayak hidupnya susah aja, susah hati ya. Bukan berarti dia miskin, bukan berarti dia nggak punya uang, bukan berarti dia ini nggak kerja, tapi kayak susah hati, ngerti ya teman-teman ya. Kalau susah hati kan nggak bisa gembira ya walaupun dia banyak uang. Ini aku ngerasa orang ini tuh memang sekarang ini lagi capek banget. Ini kayak ketarik energinya, ini kayak batinnya tuh lelah sekali, lelah banget ya. Sepertinya orang ini tuh mencari sosok pasangan yang dia dambakan, yang dia inginkan, yang sesuai lah dengan kemauannya dia, dengan cita-citanya dia ya. Selama dia mungkin selama ini sudah mencari ke sana ke sini gitu ya. Terus mungkin ngedapetin pasangan ya, mungkin entah ya ini kamu ataupun siapa yang saat ini juga membuat dia ini dilema, membuat dia ini banyak pikiran. Membuat pikirannya gini, langkahnya selama dia mempunyai pasangan ini dia nggak pernah berada di depan ataupun berada di atas si pasangannya. Dia selalu ada di belakang pasangannya ataupun juga ada di bawah pasangannya ya, mungkin secara ekonomi ataupun secara ya popularitas. Mungkin orang ini jauh kayak apa ya, kayak nggak terlalu tenar ya dibandingkan mungkin dengan pasangannya, banyak mungkin penghasilan atau punya jabatan atau entah apa. Yang aku rasa memang orang ini tuh kayak setiap kali dia punya pasangan, dia ngedapetin sosok orang yang punya jabatan gitu ataupun juga lebih tinggi lah derajatnya dari dia ya. Dan mungkin karena hal ini juga yang memicu batinnya ini sering mengalami luka ya, sering mengalami kesusahan hati. Dan entah ini kamu ya atau ini siapa, tapi aku ngerasa sosok ini memang sebenarnya saat ini mengejar kamu ya. Di Five of Pentacle ini menggambarkan kalau secara energi dia ini ngejar kamu gitu ya. Mengharapkan belas kasihan kamu, ini nggak ngemis dia ya, tapi ini dalam batin ini kita tarik bawah alam sadar dia bahwa ini kayak kayak memohon gitu, Tuhan mengikuti langkahnya, kamu nyuekin dia, kamu mau pergi dari dia, tapi dia mau sabar berada di belakang kamu ataupun diam-diam mengikuti kamu. Ya, di sini dia udah nggak ada apa kayak
kekuatan, tidak ada daya dan upaya lagi untuk membicarakan perihal tentang perasaannya dia terhadap kamu. Yang bisa dia lakukan adalah dia mengikuti kemana kamu arus perginya tuh, kamu mau kemana, alurnya kamu mau gimana, dia mau ikutin aja. Nah, di sini nih poinnya, ingetin ya teman-teman, di sini ingetin ya, bahwa orang ini akan mengikuti kamu kemana aja, kamu mau diem kayak mau apa, dia nggak akan kayak ambil pusing. Cuman memang orang ini lagi susah hati, tetapi ya pikirannya saat ini dia itu nggak mau kayak ribet lah gitu ya. Kamu mau peduli perasaan dia atau enggak, dia nggak peduli, tapi dia akan terus mengikuti kamu atau akan terus bersama dengan kamu. Meskipun kamu nggak tahu dia selama ini, selama tidak komunikasi ini, dia selalu memperhatikan kamu, dia selalu mencari kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Yang aku rasa di Five of Pentacle ini, kayaknya kamu yang saat ini mulai bereaksi sering nyuekin dia. Ya, mungkin ini adalah kemauan keras kamu meninggalkan dia, entah karena dia lelet, entah karena dia ini tidak sesuai dengan janji, entah karena dia ini nggak punya cita-cita atau gimana di dalam hubungan ini membuat kamu juga ragu ya berjalan bersama dengan dia. Untuk saat ini entah kenapa, tapi yang tertarik di Five of Pentacle ini kamu kayak sedih gitu, kesel, kesel yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi cuman bisa kamu dengan reaksi diem ya. Dan ada Five of Swords. Aku ngerasa memang dia ini kayak berjuang banget ya akhir-akhir ini gitu. Hidupnya benar-benar penuh dengan dilema, terus masalah, tapi dia terus apa ya, berjuang gitu ya, nggak mau kalah dari siapapun meskipun dia hidupnya dalam keadaan sempit ya. Ini sih kalau aku rasa bukan karena nggak punya uang ataupun nggak ada kesempatan buat dia peluang apa ya, kayak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Cuman ini kayak lebih ke dia ini orangnya emosian ya. Orangnya lebih kayak emosian, terus susah ya buat dia menerapkan apa ya, sikap yang baik ya. Maksudnya gini loh, bisa nggak sih kalem gitu ya. Karena kalau orang sering marah-marah kan biasanya susah ya ngedapetin rezekinya atau susah mendapatkan keberuntungannya. Nah, ini sebetulnya yang sedang dia rasakan, dia sedang berjuang untuk membenahi mentalnya atau kebiasaan dia yang sering marah, yang sering tersinggung, karena dia di sini kayak kepingin menselaraskan energinya dengan semesta. Karena sikap dia seperti itu, dia merasa banyak orang yang menjauh dari dia ya, dan dia merasa kayak kok orang-orang deket sama dia ini sekarang kok kayaknya menjauh, nggak percaya, kayak berkhianat ya. Entah ini pikirannya dia atau perasaannya dia aja yang buruk sangka atau apa, tapi itulah yang sedang dia rasakan saat ini, dan dia benar-benar berada di dalam kelelahan batin. Itu yang aku lihat saat ini, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan ada fake of sword ya teman-teman, meskipun keadaannya seperti itu, dia nggak ini loh kayak nggak patah semangat gitu ya. Dia tetap akan berusaha untuk mengejar impiannya ya, membenahi semua apa yang terjadi lah di dalam kehidupannya dia ya, karena dia juga sama seperti kamu gitu ya, pengen hidup bahagia, pengen hidup yang ya penuh dengan kegembiraan ya. Kalau aku rasa memang orang ini punya punya apa ya, pemikiran yang tajam, pemikir gitu, pemikir orangnya. Terus juga lidahnya tajam ataupun cara bicaranya tuh nyakitin orang. Ini juga mungkin banyak membuat dia ini dijauhi, ataupun banyak yang sebel sama orang ini ya, nggak suka sama dia. Kurasa banyak orang juga yang tertarik karena dia emang orangnya sebenarnya kalau yang nggak kenal, orangnya emang terlihat kalem, baik, karismatik banget ya. Tapi kalau udah kenal sama dia, kamu pasti ngebayangin kayak gimana kan, kamu juga sudah mengenal dia banget, dan apalagi orang lain ya, kaget. Mungkin kalau kamu masih bisa sabar menerima ya sikap dia yang seperti itu, yang egois, yang mungkin suka ngatur ataupun juga diskriminasi banget ya. Tapi kalau dia sendiri kepada orang lain, ya dia juga masih apa ya, kayak ya masih sama, masih ada ego ya. Beberapa orang-orang ya meninggalkan dia ya karena
cara pemikiran yang beda, mungkin juga kalau ngomong nggak nyambung, bisa jadi seperti itu ya. Karena orang ini banyak mikir, apa yang dia pikirkan nggak pernah sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain, kadang kalau ngobrol sama orang lain tuh kadang nggak nyambung, ya. Mungkin dalam satu grup ataupun juga tempat dia di circle-nya ya, mungkin dia termasuk orang yang agak keras ya, terus kayak nggak nyambung gitu. Mungkin orang-orang bicaranya ya sabar, bicaranya baik, tapi ini orang suka nyolot, cepat marah ya. Sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, sifatnya memang sering sekali marah, terbawa suasana hati terus. Orang ini emang susah banget mengendalikan hawa nafsunya dirinya sendiri tuh, amarahnya, emosionalnya dia itu ya tinggi banget, dan itu yang sedang dia perjuangkan saat ini ya. Untuk apa ya, kayak mikir lah kalau dia kayak gitu terus dia akan kehabisan gitu ya, nggak ada orang yang mau deket sama dia, bahkan juga ya dia nggak ada yang bisa membantu di saat dia dalam keadaan susah. Itu yang saya lihat saat ini, sosok yang tidak berkomunikasi dengan kamu, keadaannya seperti itu yang sedang dia alami saat ini. Dan di sini ada Queen of Swords ya, pengatur. Dengan siapapun pasti gitu, dengan siapapun pasti gitu, termasuknya orangnya agak-agak pelit ya, agak-agak pelit ya kalau aku rasa loh, karena di Queen of Swords di sini kan dia maunya ngedapetin keuntungan ya dianya ya. Siapapun lah gitu yang punya partner bisnis sama dia, entah partner ya entah apalah gitu, kerjasama dalam bentuk apa, orang ini tuh perhitungan ya, nggak mau rugi dia. Ya, kalau kamu menguntungkan buat dia, tentu saja dia akan sulit banget melepaskan kamu. Begitu begitu juga kalau dia punya partner lawan jenis yang lain, misalkan kamu mencemburui ya teman dekatnya itu yang bekerja sama dengan dia, kemungkinan besar ya kamu nggak pernah didengerin ya, karena dia kan yang diambil kan keuntungan gitu ya. Tapi meskipun begitu, yang aku rasa memang apa ya, kayak orang ini masih terbilang cukup stabil sih dalam hal perhatiannya sama kamu ya. Cuman kamu harus lebih bijaksana sih, karena orang ini kan gampang marah ya. Jadi kamu yang lebih bijaksana, yang banyak harus mempunyai etika yang baik gitu ya. Yang kadang juga membuat kamu ya, orang ini apa sih, bertengkar lah ya. Aku ngerasa kayak kamu sama dia juga ya sering bertengkar gitu, tapi sedikit demi sedikit ya dia akan mampu mendapatkan apa ya, kayak pengarahan, mendapatkan petunjuk, dan itu datangnya dari kamu ya. Aku rasa gini, sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu ini punya rencana, punya apa ya, kayak planning lah gitu dalam waktu dekat ini, kayak ingin ngajak kamu ketemu gitu, atau mungkin ada janjian lah gitu. Aku ngerasa dia akan mengajak kamu untuk memutuskan sesuatu. Nggak ngerti ya, tapi ini adalah awal yang baru buat dia ya, untuk mengajak kamu dalam kerjasama. Nih, aku nggak tahu dia mau melamar kamu gitu ya, atau dia mau mengikrarkan kata-kata apa. Tapi yang jelas di sini adalah kabar bahagia, kabar baik ya dari sosok orang yang saat ini sedang tidak komunikasi dengan kamu. Kenapa aku bilang ini ada kabar baik buat kamu? Karena selama jauh dari kamu ya, ini yang terasa di batin dia ya, banyak susah hati, kesepian gitu. Terus nggak ada teman sharing, nggak ada teman yang bisa diajak ya bercanda, gembira, dan aku ngerasa memang susah banget ya, jauh dari kamu tuh dia susah, susah dalam segala hal loh ya. Aku bukannya mengatakan kamu adalah sosok yang istimewa dan luar biasa ya, tapi kartu ini menunjukkan bahwa dia memang eee, keadaannya susah gitu ya, tanpa adanya kamu tuh dia nggak baik-baik aja gitu ya. Bukan karena kamu ini adalah dewa, dewi, bukan ya, tapi aku ngerasa memang si dia ini tanpa kamu tuh nggak ada kebahagiaan, rasanya sepi, hatinya sunyi gitu ya, kayak hampa gitu loh teman-teman ya. Mungkin karena terbiasa ya sama-sama sama kamu, mau marah, mau baik, kamu tetap sabar sama orang ini, nemenin, tiba-tiba aja kamu berubah kan ya, bikin dia ini jadi
berubah ya, yang tadinya keras, yang tadinya suka ngatur, jadi dia sekarang yang mengikuti jalurnya kamu, yang mengikuti bagaimana cara kamu berpikir. Dia daripada dia kehilangan kamu, makanya dia kayak ngalah, padahal dia nggak suka seperti ini. Keadaannya dia nggak suka begini, tapi mau mau apa boleh dikata gitu ya, dia nggak menemukan sosok yang seperti kamu. Ya, ini kamu yang terakhir ya. Mungkin sebelum kamu ini udah banyak gitu ya. Makanya kenapa dia jatuh perhatiannya nih atau jatuh rasa susah hatinya itu di kamu gitu ya. Karena dia mungkin berpikir lagi setelah jauh dari kamu tuh kan banyak yang sudah dia tinggalkan, yang sudah dia sakiti, tapi tidak ada satupun yang berbekas di dalam batinnya ya, cuman sama kamu aja gitu ya. Setiap kali dia menang dalam debat bicara, tapi yang ada apa? Pikirannya resah, hatinya galau karena dia ngerasa nggak enak terus karena kamu mungkin juga banyak kebenaran yang terungkap dari kamu, banyak kata-kata kamu yang benar gitu. Jadi dia tuh di sini juga ya ngerasa bersalah gitu ya, dibandingkan beberapa orang yang mungkin sudah berlalu pergi dari kehidupannya dia. Dan saat ini aku ngerasa dia memang ingin ada rencana gitu ya, akan membuka komunikasi lagi dengan kamu, tapi di sini ada seperti sebuah bisnis gitu ya, nggak tahu apakah akan dilamar ataukah memang ada apa ya, ada perjanjian atau ada ucapan apa nanti yang bikin hubungan kamu sama dia ini membaik. Kira-kira seperti itu yang aku lihat dari alam bawah sadarnya ya, planning dia pengen menunjukkan intinya gini, pada saat nanti dia menjalin komunikasi lagi sama kamu, di sini tuh dia akan menjalani hubungan itu tuh apa ya, kayak nggak akan seperti yang sebelumnya gitu ya. Di sini dia akan melakukan perjalanan jadi lebih baik lagi dari kemarin ya. Pengalaman kemarin itu diambilnya untuk langkah dia ke depan ya menuju kamu. Jadi aku rasa di Arts of One di sini kabar baik kalau dia ini akan mulai mencoba. Ya ini baru mulai mencoba guys, ini karena ini awal ya, untuk melakukan langkah-langkah yang sekiranya membuat hubungan dia dengan kamu ini bisa dekat lagi ya. Aku nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak seakan-akan hubungan kamu sama dia ini udah jauh, jadi dia harus duluan gitu ya untuk ya berusaha untuk komunikasi dengan kamu. Jadi kalau kamu memang nggak salah ya kamu nggak usah nyari gitu ya, biarin dia aja ya. Kalau jodoh pasti dia yang duluan apa ya, melakukan ini loh, melakukan perubahan gitu ya. Kita lihat di perasaannya dia saat ini seperti apa sama kamu. Apa dia masih ingat kamu? Tak masih dong, karena di sini ada As of One. Mau ngajak balik lagi, mau ngajak baik-baik sama kamu. Kita lihat ya bagaimana perasaan dia saat ini kepada kamu. Perasaannya sedih kan? Sedih aja orang ini nih. Oke, ini ya. Oke, ada mengenai uang ya. Orang ini tuh lagi kebingungan memutuskan sesuatu ya. Ini ada kaitannya mungkinkah gitu ya, ini dia mau ngajak kamu menikah, melamar kamu atau bagaimana. Tetapi di sini kayak dia menjumpai hambatan di perasaannya, itu kayak bingung tapinya gitu loh ya. Dia pengen ngajak kamu tuh merit ataupun juga melamar kamu, tapi kok kayak bingung gitu ya di sini ya. Apakah dia ada rencana di sini karena kebingungannya ini pengen deket sama kamu karena sesuatu aja, atau memang tulus dia ingin kembali kepada kamu? Oke, teman-teman, sekali lagi aku bilang sama teman-teman ya, ini nggak cuman tulus tapi juga memang ada modus. Aku rasa memang perasaan dia sama kamu memang bimbang sekali, nggak bisa melupakan ya, nggak bisa ngejauh, itu nomor satu. Memang secara energi dia sudah terikat banget sama kamu, entah kenapa, tapi memang dia sangat nyaman gitu sama kamu ngejalani hubungan ini ya. Dan aku ngeliat mungkin kamu jauh lebih baik keadaan finansialnya daripada dia ya, yang menyebabkan dia ini kayak mau ada ketergantungan sama kamu karena urusan finansial juga. Ini yang bikin dia emang
sebenarnya masih malu ataupun masih kayak gengsi ya buat mengatakan dengan sejujurnya untuk apa ya, meminta kamu apa, mengesahkan hubungan kalian lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maksudnya mau dihalalkannya, kayak dia masih harus menunjukkan satu bukti gitu loh kalau dia mau melamar kamu ya, harus membawa sesuatu kan untuk membuat kamu ini percaya dan yakin gitu dengan ajakannya dia. Nah, dia di sini terbentur masalah ekonomi. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya aku rasa dia sudah mulai bisa memutuskan ya, tapi kalau untuk ekonomi di sini kayak finansial dia ini kayak dia belum sanggup memberikan sesuatu yang besar kepada kamu, tapi memang niatnya bener pingin mengajak kamu menikah. Cuman di sini kayak dia belum bisa ngasih apa loh nanti di saat lamarannya itu, ataupun juga dia mau ngucapin janjinya ke kamu itu tapi dia nggak ada uang gitu ngomongnya. Jadi kayak, "Duh gimana ya, pengen ngajak ketemu, pengen ngobrol tapi nggak ada uang nih, gimana ya?" Gitu ya. Kayak gitu. Sedih makanya guys, dan belakangan ini dia banyak melamun, berharap banget karena dia sayang banget sama kamu guys. Queen of Cups ya, berharap banget gitu. Dia nih kalau kemanapun berada ya, dimanapun dia pergi, kemana aja gitu ya, dia ada di tempat apa gitu, kayak keingetan kamu aja kebawa terus kamu itu di dalam pikirannya dan di dalam perasaannya dia gitu, nggak bisa ngelupain kamu, bingung dia ini kenapa ya seperti ini ya. Emang kayak udah rekat banget ya, ikatan batinnya cukup kuat, keinget terus, takut banget dia kehilangan kamu, terutama takut banget kamu itu sampai dimiliki oleh orang lain ya. Emang di sini dia ada mau ngomong terus terang, dia memang pingin apa ya, kayak mengesahkan hubungan dengan kamu, pingin baikan lagi, tapi dia nggak cukup punya materi untuk bisa membuat dia bertanggung jawab agar kamu ini percaya loh dengan ucapannya dia. Disinilah yang membuat dia di sini mati kutu ya. Gimana ya guys ya? Kayak dia nggak bisa ngelangkah guys, kan nggak ada bukti ya kan. Kalau ada semacam materi itu kan bisa jadi pelancar ya dalam komunikasi. Nah di sini dia kayak kebingungan buat ngomongnya itu gimana ya, sedangkan dia di sini kayak kesusahan masalah materi dan dia juga nggak bisa ngomong, mungkin karena gengsi atau takut di sini ada penolakan, ataupun takut mungkin kamu ada apa ya, kayak infil lah sama dia ya. Dan ada Eight of Pentacle yang aku lihat perasaannya memang akan berusaha ya, akan berusaha untuk ya mengatakan dengan sejujurnya tentang keinginannya ini. Jadi nanti dalam waktu dekat orang ini mau bicara langsung gitu ya, walaupun dia nggak punya gitu ya, dia akan terus terang daripada dia kehilangan kamu atau sampai diambil orang, dia nggak mau. Jadi dia mau terus terang dulu, terserah gitu ya nanti hasilnya apa seperti gimana, dia akan berusaha dulu untuk bicara ya, supaya unek-uneknya ini mungkin jadi lega tersampaikan ya, karena dia di sini ingin cepat mendapatkan kedamaian di dalam batin, di dalam pikirannya ya, karena selama ini selalu sekali dia mendambakan kamu. Jadi kalau dalam dia lagi sendirian guys, lu tuh dibayangin terus sama dia tuh kayak gimana gitu, dalam banget ngebayanginnya ya, kayak seakan-akan tuh nyata gitu ya, kayak kamu tuh di depan mata dia tuh, yang bisa dia sentuh, yang bisa dia cium, bisa dia peluk gitu ya, seakan-akan tuh deket seperti itu. Makanya di sini daripada unek-unek nih nggak kesampein, dia capek kan kayak gitu terus, dia nggak peduli bagaimana nanti hasil jawabannya, yang jelas dia akan mengungkapkan perasaan isi hati dia kepada kamu ya, karena dia pengen hidup bahagia, tenang, damai, dan jujur mungkin selama jauh dari kamu memang kacau balau banget ya hatinya. Dan ini juga kayak jadi satu sih masalah dunianya, keduniawian ya, artinya kekayaan, pekerjaan gitu ya, karir, beserta masalah asmara, dia campur aduk. Jadi hidupnya ini memang lagi digembleng habis-habisan di sama semesta dia ini ya. Dan ini kayak dia ini ngerasa kayak
dapat kamu itu ketiban rezeki gitu ya, dapat kamu itu kayak dapat keberuntungan gitu ya. Cuman di sini dia nggak tahu bagaimana caranya dia harus berkomunikasi dengan kamu karena sebetulnya memang dia sangat gengsi banget sebagai sosok orang yang selama ini selalu tampil baik, ataupun juga kamu nggak percaya bahwa ternyata dia ini kok ternyata dia banyak kekurangan ya hidupnya gitu ya. Kamu nggak bakal apa ya, kayak nggak bakalan percaya dia itu ternyata seperti itu. Hidupnya banyak kayak ya masalah tentang finansial gitu. Yang aku rasa memang dia pingin menggembirakan hatinya ya, dengan cara dia akan mengungkapkan unek-uneknya kepada kamu. Dan perasaannya sama kamu sayang ya. Di sini Nine of Pentacle memang dia nyaman, nyaman banget sama kamu. Nggak ngerti kenapa, emang itulah ya. Teman-teman bisa lihat Nine of Pentacle, dia merasakan kenyamanan sama kamu. Entah mungkin karena kamu sering memanjakan dia, atau memang kamu sangat percaya sama dia sehingga dia berada di hubungan ini sangat nyaman. Oke, sekarang kita di Emperor ya. Ini baru perasaan hatinya ya guys ya, karena dia ini kayak mempertimbangkan gitu ya. Jadi ngerti kan kalau di dalam hati tuh kayak mana, gini, gue harus ngomong terus terang tentang perasaan gue sama dia nih, sama kamu maksudnya ya. Dia pengen melamar kamu, pengen ngomong semua unek-unek apa yang ada di dalam hati batin dia, karena dia mungkin takut, entah karena memang kamu punya kelebihan apa, entah karir kamu bagus, entah karena keuangan kamu bagus atau fisik kamu bagus. Ini yang membuat hati dia ini ada kayak dorongan untuk mengungkapkan karena dia takut kehilangan kamu gitu ya. Tapi di sisi lain dia sangat gengsi untuk mengatakan semua itu. Jadi pada saat dia bangun, pada saat dia sadar, pada saat dia harus melakukan langkahnya ini dalam perasaan yang udah dia hayal-hayalin gitu ya, udah disimpan di dalam batinnya, mau ngomong begini, mau ngelakuin ini, kenyataannya nggak bisa dia lakuin. Apa? Jadinya apa? Menunggu kamu yang bereaksi duluan. Orangnya seperti ini terus ya. Dari awal kalian mungkin ngejalin hubungan, emang orang ini tuh selalu bikin konfliknya duluan gitu. Mungkin nggak masalah ya buat kamu dia ini nggak kaya raya, ataupun juga nggak ya nggak punya jabatan tinggi. Tapi kalau untuk bicara perasaan, perhatian, itu nomor satu komunikasi. Jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah ada masalah di sana. Apalagi mungkin kamu sama dia ini bisa dibilang ya, kesibukan masing-masing ini membuat menyita waktu kalian untuk bisa bersama. Bisa jadi karena LDR, atau memang pekerjaan kamu yang sangat sibuk, ataupun juga bisa dia gitu ya, mungkin karena dia bukan orang yang punya jabatan atau apa, tapi harus apa ya, banyak menggunakan waktu untuk bekerja sehingga dia mungkin jarang sekali menggunakan handphone gitu ya, berkomunikasi dengan kamu. Atau memang dia seorang pejabat, seorang karyawan yang mungkin kelas atas gitu ya, sering mengabaikan kamu. Ini bisa saja seperti itu. Yang aku ngerasa memang orang ini memang terlihat dari penampilan itu nggak pernah biasa ya. Mungkin terlihat sederhana orangnya karena mungkin dia ini karisma sih orangnya ya. Jadi mau pakai pakaian kayak gimana aja terlihat menawan ya, menggoda. Tapi aku ngerasa orang ini memang punya kelebihan dalam penampilan gitu ya. Mungkin dia ada sedikit uban, tapi itu juga malah menambah ketampanan apa kecantikannya dia ya. Oke, kalau aku lihat di sini untuk yang perempuan ini mungkin usianya ya 40 ke bawah. Tapi untuk yang mungkin sudah laki-laki ini ya mungkin sudah dewasa gitu, umurnya 40 tahun ke atas. Dan aku rasa nggak cuman orang yang muda aja, yang tua aja, tapi ada sosok yang usianya di bawah kamu juga nih, yang aku rasa dia punya energi yang energik yang luar biasa, yang nggak mau apa ya, kayak nggak mau kalah sama yang tua gitu, yang ya dia punya perasaan, menaruh perasaan sayang sama kamu nih. Teman-teman lagi di fase yang mana? Apakah kamu lagi dicintain sama sosok yang usianya sudah jauh lebih dewasa dari kamu, atau yang jauh lebih muda dari kamu? Karena di sini juga orang ini banyak penuntut ya, karena entah karena dia cemburuan,
atau memang karir dia belum oke sehingga dia banyak sekali mungkin mencemburui penghasilan kamu, ataupun juga lebih kayak menuntut supaya banyak membantu dia, sehingga di sini juga ada gengsi yang tinggi yang muncul pada akhirnya setelah dia sering sekali mungkin bisa dibilang candaan atau apa, tapi pada akhirnya menimbulkan kegengsian buat dirinya ya, karena kebiasaan bicara yang mungkin terus terang gitu ya, atau cuman bercanda doang tapi lama kelamaan kan ditangkapnya kayak serius sama kamu, lama-lama jadi gengsi gitu ya. Perasaannya gengsi sebenarnya guys, sebetulnya perasaannya gengsi, ya ampun ya, gelibet banget sih menurut aku sih. Memang orang ini kayak apa ya, dilema sih sebetulnya orang ini nih, nggak ngomong kehilangan kamu, nggak ngomong, ya gimana ya, kayak diem aja jadi rusak hubungannya, bener-bener nggak jelas, tapi kalau dia ngomong dia gengsi. Nah, itu yang sedang dia rasakan saat ini ya guys ya. Dan mungkin juga karena kamu sedang berada eh, di fase yang luar biasa ya. Artinya kamu sudah menikah, sedangkan dia mungkin single parent ataupun juga masih bujangan ya. Ini yang luar biasa nih yang bikin hubungan ini jadi nggak menentu ya. Masalahnya sebenarnya di mana? Aku lihat sih mungkin karena komunikasi, karena di kartu ini yang tebaran pertama kondisi dia kayak gitu sih, kayaknya di komunikasi yang pertama itu dan perhatian dia ya. Pada akhirnya mungkin karena kamu juga sudah punya pasangan gitu ya, tapi kamu nggak terus terang sama dia, jadi membuat kamu ya akhirnya ingin meninggalkan dia, bener nggak? Dia nggak tahu, tapi kalau kamu udah punya pasangan dia nggak tahu gitu ya, dia bener-bener tidak tahu itu ya. Dan kamu sih enak-enak aja ninggalin dia gitu, karena ya nggak ini apa sih namanya, nggak, udah nggak terlalu menginginkan gitu ya, menginginkan si dia gitu. Ih, bener nggak? Udah nggak menginginkan si dia ya, ngerasa ya, karena dia mungkin ya nggak cukup finansialnya juga, itu yang menjadi penilaian kamu ini ya, kalau menurut prediksi saya gitu. Kita lihat tuh bottom of the decknya ya, Ten of Pentacle. Oke, kamu masih mau kok sama dia nih. Sebetulnya kamu juga sedang merindukan dia ya, karena secara energi dia memang menggairahkan kamu gitu. Makanya kenapa di sini kamu juga sebetulnya kangen, merindukan dia ya. Sudah lama tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, tapi sampai dengan detik ini ya kamu masih nunggu dia sih gitu ya. Dan sekali lagi, kalau kamu mungkin juga orang yang istilahnya bebas ya, mungkin kamu gampang kemanapun kamu pergi, kamu terikat, sudah punya keluarga, bahkan mungkin salah satu dari teman-teman di sini, beberapa dari teman-teman di sini tinggalnya sama mertua ataupun juga tinggal ada orang tuanya, jadi susah buat ngambil izin ataupun bisa pergi kemanapun untuk urusan ini ya, seperti itu ya. Kita lihat ya bagaimana hubungan kamu dan dia ke depan nanti. Oke, dengan sosok orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, ada Queen of Cups. Masih sih hubungannya ke depan nanti, cuman yaitu ya ada di Five of One ya, ada keributan terus. Ntar aku ceritakan. Ceritakan. Nih aku bacakan ya teman-teman ya. Kedepannya akan seperti apa? Kamu dan dia masih akan sama hubungannya, masih belum berjalan dengan seperti apa yang kamu mau sebelumnya ya. Seperti mungkin sebelum-sebelumnya di awal-awal lancar ya, dan tidak ada hambatan apapun, tapi kali ini tuh kayak sudah mulai berjarak ya, kedepannya tuh sudah mulai berjarak. Tapi meskipun begitu, kamu dan dia selalu tetap bisa berkomunikasi dan tidak bisa berpisah atau putus ya. Meskipun di sini ada Five of One ya, perselisihan tuh selalu muncul karena diakibatkan tidak adanya pertemuan, jadi salah paham terus
gitu ya. Tapi ini akan mulai berkurang, yang biasanya mungkin udah ributnya kayak apa, tapi ini akan berkurang, akan benar-benar mungkin nggak sering muncul, atau mungkin akan lama sekali ngerasain bertengkar ya. Ya, seperti itu yang aku lihat, karena udah pernah ngejalanin ini terus-terusan, pada akhirnya jadi ke depan ini perjalanannya tuh kayak bisa menghadang apapun yang menjadi. Oke, jadi kamu bisa ngelewatin berbagai rintangan bersama dengan dia ya. Karena kamu selama ini juga, entah ya, sosok ini tuh buat kamu sendiri dia apa ya, seperti tipenya kamu gitu loh ya. Kamu ngerasa pas gitu sama dia, meskipun kamu tahu ya dia ada kekurangan di finansial. Ya sebetulnya kalau dia nggak pernah mengeluh tentang finansial, kamu nyaman sama orang ini. Tapi karena mungkin hubungannya dia selalu mengeluh soal finansial, jadi kamu juga seperti kayak mulai membelakangi dia ya, kayak mulai mulai sedikit-sedikit nggak memperdulikan dia. Sedangkan dia di sini berharap banget loh ya. Apapun yang terjadi di dalam hubungan ini antara kamu sama dia, keributan apapun itu tidak akan pernah membuat dia meninggalkan kamu. Masalah apapun itu tidak akan pernah membuat melepaskan kamu ya. Dia sesayang itu sama kamu. Ten of Cups, sangat berambisi untuk yang memiliki kamu. Itu yang aku lihat. Dia bahagia soalnya sama kamu. Perasaan dia benar-benar dipenuhi kebahagiaan, kegembiraan. Bahkan aku ngerasa orang ini emang apa ya, kayak sayang gitu loh sama kamu ya. Cuman memang itu yang membuat dia di mata kamu mungkin kurang ya, karena tidak ya tidak sesuai dengan kriteria kamu. Mungkin dia bukan orang yang bisa diandalkan ya. Aku ngerasa memang itu yang membuat dia sampai dengan detik ini menjadi sosok orang yang muram ataupun juga kurang semangat ya. Karena bisa jadi karena dia sering mengeluh ya masalah pekerjaan, finansial, ini yang membuat kamu itu kayak sama dia itu sayang, tapi kok sayangnya nggak kuat gitu, kayak ih apa sih orang ini tuh, bisa nggak sih nggak ngomongin finansial terus gitu, bisa nggak sih ngomongin perasaan aja gitu ya, bisa nggak sih ngomongin soal hubungan kamu dan dia aja gitu, kenapa sih kemana-mana. Itu sebenarnya yang diinginkan kamu, tapi pada perjalanannya ya yang selalu yang dibicarakan adalah finansial, tentang halangan, tentang kesusahan. Itu yang membuat kamu juga sama dia juga bete gitu ya, ataupun juga ih males ya gitu membuka komunikasi sama dia, sedangkan dia juga bermuram durja ya. Karena kenapa sih gue kayak gini, kok gara-gara gue kayak gini lu jauh gitu. Dia ngerti kok, dia ngerti. Di sini dia ngerasa bahwa diri dia ini penyebab kamu ini ya pergi dari dia ya, karena masalah yang sering dia ceritakan ke kamu. Dia ngerti, dia paham. Makanya di sini dia juga kebingungan untuk mengatasi dirinya ya, karena dia tuh punya kebiasaan mengeluh ke kamu. Dia kepingin nggak ada mengeluh ke kamu tuh, gimana caranya. Jadi di sini dia bertekad supaya dia ke depan nanti dalam perjalanan ini nih ya, kan dia udah ngalamin ini semua sama kamu, bahkan sampai ngerasain susah hati sekarang jauh dari kamu, nggak bisa move on, nggak bisa bangkit ya. Walaupun dia mungkin mencoba-coba untuk menjauh, emang dia berhasil, tapi lama-kelamaan dia kembali lagi mikirin kamu, kembali lagi pengen komunikasi sama kamu ya. Dan aku ngerasa memang dia yang akan duluan nanti ngejar kamu atau membuka komunikasi ke kamu ya, karena di sini nanti ada tekad ya, dia akan mengurangi hal-hal yang negatif yang pernah dia lakukan ya di dalam hubungan dia dengan kamu, karena dia ya kepingin hubungan ini tuh langgeng gitu, kepingin hubungan itu baik-baik aja. Apapun yang terjadi di sini kayak dia ini akan berusaha, berupaya untuk bisa melewati semua itu, dan ya bisa sabar lah, intinya sama kamu sabar, tapi dia bisa ngelewatin ujian ini dengan gelut lah mungkin sama emosionalnya dia, jadi dia nggak usah sampai marah-marah terus sama kamu. Dan ini aku ngerasa memang dia orangnya gampang marah banget, dan di sini dia punya tekad untuk pokoknya gue mau berusaha, mau segimana nanti beratnya gitu ya, dia mau tetap bertahan sama kamu ya. Mungkin karena dia taunya kamu itu menjauh ya, karena dia mengeluh terus karena masalah ini, tetapi dia nggak tahu kalau kamu nih sudah punya pasangan, kamu sudah berkeluarga, itu sebetulnya.
ya. Tapi dalam perjalanannya ke depan nanti ya kamu sama dia masih tetap komunikasi seperti apa yang aku bilang tadi. Nah, di sini dia bertekad nih, ya mau rubah diri dia. Cuman kan nggak tahu tentang kamu aslinya seperti apa, seperti gimana. Dia belum belum tahu sampai ke sana. Kalau udah tahu ya nggak tahu akan seperti apa nanti. Gitu ceritanya di dalam beberapa kartu yang kita baca di sini. Dan teman-teman semuanya, kita lihat ini seseorang yang saat ini berdiri dengan kamu, yang saat ini sedang jauh sama kamu, yang sedang tidak komunikasi dengan kamu. Apakah dia punya tanggal lahir 5, 8, 4, 7, 3, 12, 11, 10, 6, 4, 5, 9, 8. Nah, oke, ada Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Aries, Leo, Capricorn. Dah. Oke, kita lihat untuk inisialnya. Apakah ada seseorang itu ya yang saat ini berdealing sama kamu? Apakah ada nama seseorang itu yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu? Ada M, S, W, C, R, A, E, K, T, O, dan U. Guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini general reading ya, disclaimer, ini general reading, energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak baik ya, buang yang buruknya. Aku doakan semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezekinya, dan semoga teman-teman dipanjangkan umurnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, see you next video, bye bye teman-teman.